Minasan konnichiwa. Ya, kembali lagi sama saya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini ya, untuk membahas untuk melanjutkan bab 9, kali ini kita akan membahas bab 10 buku Minanon Nihongo yang pertama. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita masih akan menjelaskan tentang keterangan tata bahasa. Ya, jadi di bab 10 ini apa aja materinya? Kita lanjut aja ya, langsung. Nah, untuk pola kalimat yang pertama di sini ada rumus kata benda diikuti dengan partikel ga ya, diikuti dengan arimas ataupun imas ya. Kata benda diikuti dengan partikel ga, diikuti dengan kata arimas ataupun imas ya. Nah, untuk apa sih kata arimas dan imas ini? Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, kedua kata tersebut bisa menyatakan keberadaan sebuah benda ya atau seseorang ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang menggambarkan secara langsung ya untuk menyampaikan kebenaran baik benda ataupun orang ya, yang diikuti dengan membubuhkan partikel ga. Nah, kita langsung lanjut aja nih ya untuk kata arimas. Nah, arimas sendiri digunakan untuk menyatakan keberadaan benda atau tumbuhan dan hal lainnya ya yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya. Contohnya kata benda yang mati ya. Kata benda termasuk kata benda mati. Nah, di sini ada contohnya. Komputer ga arimas. Ya, ada komputer. Atau dalam gambar kita bisa sebutkan contoh yang lain, ada tsukue ga arimas atau ada meja. Ya, contoh lain lagi dari gambar kita lihat ada isu ga arimas. Ya, isu ga arimas. Artinya ada kursi. Ya. Kita lihat lagi contoh gambar yang kedua, ada sakura ga arimas. Ya, sakura ga arimas. Nah, di situ ada kanji sakura ya. Nah, yang artinya ada bunga sakura. Kita lanjut lagi yang ketiga. Ada koen ga arimas ya. Koen ga arimas. Artinya ada taman ya. Itu kanji koen yang berarti taman ya. Nah, kita lanjut lagi ke kata imas ya. Tadi ada kata arimas ataupun imas. Nah, imas ini digunakan untuk apa sih? Nah, kata ini sendiri digunakan untuk benda ya. Ya, benda atau orang yang bisa bergerak sendiri. Ya, ingat, imas digunakan untuk benda ataupun orang yang bisa bergerak dengan sendirinya. Ya. Contoh ada hitoga imas ya, atau inuga imas, ada anjing ya. Contoh lain lagi ada nekoga imas ya, ada kucing. Atau bisa contoh lain lagi, misalkan sato-san ga imas ya, bisa digunakan untuk nama seseorang ya. Jadi jelas untuk pola kalimat yang pertama ini ya, kata arimas digunakan untuk benda atau orang yang tidak bisa bergerak sendiri ya. Untuk imas digunakan untuk benda atau orang yang bergerak dengan sendirinya. Nah, kita lanjut lagi ke pola kalimat yang kedua. Nah, di sini ada rumus tempat ya, diikuti dengan partikel ni, diikuti dengan kata benda ya, ada juga partikel ga, dan ada kata arimas ataupun imas ya. Nah, langsung aja nih kita ke pembahasannya. Nah, untuk pola kalimat ini sendiri ya digunakan untuk menyatakan keberadaan benda ya, keberadaan benda atau orang di suatu tempat ya. Nah, kita bandingkan lagi dengan pola kalimat yang pertama. Untuk pola kalimat yang pertama ya digunakan untuk ya benda ataupun orang yang keadaannya sudah jelas ya, keadaannya sudah jelas
ada. Ya. Nah, untuk pola kalimat kedua sendiri menyatakan keberadaan benda atau orang di suatu tempat, ya. Ingat, di suatu tempat. Nah, langsung kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada yang pertama. Nah, contoh rumus yang tadi ya. Yang pertama ada tempat untuk keberadaan benda ya ataupun orang dinyatakan dengan partikel nih, ya. Tempat untuk keberadaan benda atau orang dinyatakan dengan partikel nih. Langsung aja kita lihat contohnya ada watashi no heya ni sukue ga arimasu, ya. Watashi no heya ni sukue ga arimasu. Ya. Artinya di kamar saya ada meja. Ya, di kamar saya ada meja. Kita lihat contoh lagi yang di bawah ada jimusho ni minasan ga imasu. Jimusho ni minasan ga imasu. Di kantor ada saudara Miller atau Bapak Miller, seperti itu ya. Nah, kita bisa ambil contoh yang pertama tadi nih di pola kalimat yang pertama. Misal, watashi no heya ni isu ga arimasu. Ya. Di kamar saya ada kursi, atau watashi no heya ni komputer ga arimasu. Ya, di kamar saya ada komputer. Nah, untuk yang kedua sendiri ya, ada kata tanya nani ya digunakan untuk menanyakan benda atau orang yang berada. Ya. Sedangkan kata dare digunakan untuk menanyakan keberadaan orang, ya. Nani digunakan untuk menanyakan benda atau orang yang berada di, ya. Sedangkan kata dare digunakan untuk menanyakan keberadaan orang, ya. Untuk menanyakan orang digunakan kata dare, ya. Langsung aja kita lihat contohnya nih, ada chika ni nani ga arimasu ka? Chika ni nani ga arimasu ka? Nah, di situ ada kanji chika ya, yang artinya basement atau ruang yang di lantai bawah, ya. Langsung aja jawabnya, restoran ga arimasu. Ya, seperti itu. Yang artinya di lantai basement ada apa? Ya, ada restoran. Ya, atau contoh lain lagi ada uketsuke ni dare ga imasu ka? Ya, uketsuke ni dare ga imasu ka? Ya, langsung jawab Kimura-san ga imasu. Ya, seperti itu. Artinya ada di resepsionis ada siapa? Ada saudara Kimura. Atau contoh lain lagi ada kurasu ni dare ga imasu ka? Ya, kurasu ni dare ga imasu ka? Ya, bisa jawab ada Sato-san, ya. Yoshimura-san ga imasu. Bisa seperti itu. Ya. Nah, di sini ada perhatian nih, ada catatan kecil. Nah, tidak terbatas contoh di atas saja ya. Jadi perlu hati-hati nih bahwa partikel di belakang kata tanya adalah harus, ya, harus ga, ya. Untuk partikel ini, untuk pola kalimat yang ini, ya, sebelum kalimat tanya partikelnya digunakan kata ga. Ya, seperti tadi ada chika ni nani ga arimasu ka? Ya, atau dare ga imasu ka? Ya, harus menggunakan partikel ga. Ya, seperti itu. Nah, jika kalian sudah paham dan mengerti pola kalimat yang kedua, kalian bisa lanjut lagi nih ke pola kalimat yang ketiga, ya. Di sini ada rumus kata benda diikuti dengan partikel wa, ya, diikuti dengan tempat dan diakhiri dengan kata arimas atau imas. Ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan, ya. Untuk menyatakan keberadaan suatu benda dari dua tempat, ya. Dan biasanya, ya, di belakang kata benda digunakan partikel
wa ya, yang diletakkan di depan kalimat ya. Jadi di sini kata benda ya diikuti dengan partikel wa adalah topik ya, adalah topik atau subjek yang kita tanyakan atau bicarakan ya, seperti itu. Misal contoh ada Tokyo Disneyland wa Chiba-ken ni arimasu ya, itu kanji kota Tokyo ya. Tokyo Disneyland wa Chiba-ken ni arimasu ya. Jadi Tokyo Disneyland sendiri di sini adalah subjek ya atau topik yang ditanyakan. Ya, jadi artinya Tokyo Disneyland terletak di prefektur Chiba. Ya, ada contoh lain lagi. Ada Mira-san wa jimusho ni imasu. Mira-san wa jimusho ni imasu. Artinya ada saudara Miller atau saudari Miller ada di kantor ya. Jadi di sini subjeknya adalah saudari atau saudara Miller ya. Kita lanjut lagi nih ke percakapannya seperti apa sih? Nah, di sini ada Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Ya. Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Ya. Di sini kalimatnya menyatakan atau menanyakan suatu tempat ya, ada di mana yang diikuti dengan kata doko. Biasanya kata doko digunakan untuk menanyakan di mana ya. Di mana? Doko desu ka? Di mana? Ya. Artinya Tokyo Disneyland terletak di mana? Ya. Atau Tokyo Disneyland ada di mana ya, jawab aja langsung Chiba-ken ni arimasu ya, Chiba-ken ni arimasu ya. Tempat, kalau untuk menjawab tempat diikuti dengan partikel ni ya, diikuti dengan kata arimasu ya, seperti itu. Nah, di sini ada perhatiannya nih. Nah, jadi pada pola kalimat di atas ya, pola kalimat percakapan di atas ya, yang Tokyo Disneyland terletak di mana, bisa diganti nih ya. Digantinya yang mana? Nah, digantinya di sini ada doko ni arimasu ka ya, bisa diganti menjadi doko desu ka ya. Kalau doko ni arimasu ka dalam bahasa Indonesianya menjadi ada di mana ya, ada di mana. Sedangkan doko desu ka artinya di mana ya. Jadi bisa diganti ya, doko ni arimasu ka menjadi doko desu ka. Tetapi jika diganti jawabannya pun harus sesuai ya, menjadi Chiba-ken desu ya, tidak dibubuhi lagi dengan partikel ni dan diakhiri dengan arimasu ya. Di situ ada perbedaannya nih ya. Misalkan dari Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka menjadi Tokyo Disneyland wa doko desu ka ya. Tokyo Disneyland wa doko desu ka ya. Jadi perhatiannya di sini adalah untuk tidak terlalu panjang ya, seperti itu. Nah, untuk jawabannya sendiri, sebelumnya ada Chiba-ken ni arimasu ya, bisa diganti menjadi Chiba-ken desu ya, seperti itu. Nah, jika kalian sudah paham pola kalimat yang ketiga, kita lanjut lagi nih ke pola kalimat yang keempat. Ya, di sini ada rumus kata benda yang pertama ya, biasa digunakan kata benda ya, atau orang, atau juga tempat ya, diikuti dengan kata no ya, dan diikuti dengan kata benda yang kedua ya. Nah, di sini kata benda yang kedua
biasa digunakan untuk menyatakan posisi, ya. Nah, untuk kata posisi sendiri, nah dalam bahasa Jepang ini ada macam-macam ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita ada atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan ya. Nah, untuk bahasa Jepangnya sendiri di sini ada ue, shita, ya, mae, ushiro, migi, hidari, naka, soto, ya, tonari, chikaku, aida, dan lain-lain ya. Nah, kita artikan ya dari yang paling kiri dulu nih. Di situ ada kata ue, ya, yang artinya atas, ya. Shita yang artinya bawah, mae yang artinya depan, ushiro yang artinya belakang, migi artinya kanan, hidari yang artinya kiri, naka artinya dalam, soto artinya di luar, tonari yang artinya di samping, ya, chikaku yang artinya berdekatan, ya, atau dekat, dan yang terakhir ada aida yang artinya di antara. Nah, kita langsung aja nih lihat ke contohnya ya, seperti apa penggunaan pola kalimat yang keempat ini. Di sini ada gambar ya, bisa kalian lihat gambar meja ya. Nah, untuk contohnya sendiri seperti berikut. Tsukue no ue ni ya, shashin ga arimasu. Tsukue no ue ni shashin ga arimasu ya. Di situ ada kanji shashin ya, shashin ya, yang artinya foto. Nah, kita bedah nih ya, satu persatu kata-katanya ya. Di sini ada kata tsukue ya, yang berarti meja. Ya, ini termasuk ke dalam kata benda yang pertama ya, yang menyatakan benda ya. Nah, diikuti dengan kata no ya, diikuti dengan kata benda yang kedua. Di sini ada ue ya. Kata benda yang kedua sendiri biasanya digunakan posisi ya. Jadi di sini ada kata ue karena berada di atas ya. Ue ya, tsukue no ue ni. Nah, ya, biasanya setelah kata posisi diikuti dengan partikel ni ya, jika menunjukkan benda ya atau keberadaan suatu benda diikuti dengan partikel ni ya, di atas meja ya. Lanjut lagi, kita ada kata shashin di situ ya, yang artinya foto ya, dan diikuti dengan kata ga arimasu ya, seperti pola kalimat yang sebelumnya ya, bisa seperti itu. Nah, dari sini nih, dari contoh yang pertama kita bisa lihat lagi ada apa aja di atas meja. Ada komputer ya. Kita contohkan lagi, ada tsukue no ue ni komputer ga arimasu ya. Di atas meja ada komputer ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke gambar contoh yang selanjutnya. Di sini ada yubinkyoku wa ginko no tonari ni arimasu ya. Yubinkyoku wa ginko no tonari ni arimasu ya. Nah, di sini tadi ada subjek ya, ada topik ya yang ingin dibicarakan. Jadi ada di awal kalimat ya, dan diikuti dengan partikel wa. Nah, yubinkyoku sendiri artinya kantor pos ya. Jadi subjek kita adalah kantor pos. Jadi kantor pos ya ada di sebelah bank ya. Ginko no tonari ni ya, ginko no tonari ni ya. Ginko berarti tempat ya, diikuti dengan kata no ya, diikuti lagi nih dengan kata benda yang kedua yaitu posisi. Jadi tonari ya, bisa seperti itu, diikuti dengan ni arimasu ya. Nah, bisa juga diganti tonarinya menjadi
mae, ya, ginko no mae ni arimasu, ya. Kantor pos ada di depan bank. Ya, seperti itu. Lanjut lagi nih, kita ke gambar contoh yang ketiga. Di sini ada Hongyasan wa hanaya to supa no aida ni arimasu. Ya, Hongyasan wa hanaya to supa no aida ni arimasu. Ya, di situ ada kanji Hongya, ya. Hongya dari kanji yang pertama Hong, ya, yang artinya buku. Ya, itu bisa digunakan untuk toko, ya. Hongya sang berarti toko buku, ya. Di situ ada juga kanji hanaya menjadi toko bunga, ya. Jadi toko buku ada di antara toko bunga dan pasar swalayan, ya. Seperti itu. Misal kita contohkan lagi, ya. SPBU, ya, bisa SPBU, ya. Indomaret to Alfamaret no aida ni arimasu. Ya. Kita contohkan lagi, sekali lagi. SPBU wa Indomaret to Alfamaret no aida ni arimasu. Yang artinya SPBU ada di antara Indomaret dan Alfamart, ya. Nah, bisa kita lihat, ya, di pojok kiri bawah di situ ada catatan kecil nih, ya. Nah, bisa kita lihat gambar contoh di bawah, ya. Semua menggunakan partikel nih untuk menerangkan keberadaan suatu benda atau orang atau juga tempat, ya. Ya, jadi partikel ini bisa kita ganti nih ke dalam partikel D, ya, yang artinya pun berubah, ya, bisa menunjukkan tempat aksi, ya, bisa menunjukkan tempat beserta dengan aksi atau aktivitas. Misal, eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Ya, di dekat stasiun saya bertemu dengan teman, ya. Nah, bertemu dengan teman sendiri merupakan aksi, ya, jadi atau sebuah aktivitas, jadi harus menggunakan partikel D, ya. Jika menunjukkan tempat aksi digunakan partikel D. Nah, jika kita menggunakan partikel ini seperti apa? Misal eki no mae ni, ya, eki no mae ni takushi ga takusan arimasu. Ya, eki no mae ni takushi ga takusan arimasu, ya. Di depan stasiun ada banyak sekali taksi, ya, bisa dibedakan, ya. Di dekat stasiun bertemu dengan teman dan di depan stasiun ada banyak sekali taksi, ya. Ya, jika kalian sudah paham, ya, untuk pola kalimat yang keempat, lanjut aja nih, kita langsung ke pola kalimat yang kelima. Nah, di sini ada rumus kata benda yang pertama, ya, diikuti dengan partikel, ya, diikuti juga dengan kata benda yang kedua. Nah, minasang, kalian sudah belajar kan tentang partikel to di bab yang keempat? Nah, di bab keempat sendiri partikel to menunjukkan, ya, menyebutkan semua kata benda secara setara, ya. Biasa digunakan untuk menyebutkan semua kata benda secara setara, ya. Contohnya nih, ada Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Artinya, saya libur di hari Sabtu dan Minggu, ya, berarti secara setara. Nah, karena untuk pola kalimat yang ini, ya, digunakan partikel ya,
Jadi partikel ya biasa digunakan untuk menyebutkan ya, tetapi hanya beberapa saja ya, yang biasanya diwakili lebih dari 2 ya. Biasanya digunakan ketika mewakili lebih dari 2 ya isinya. Nah, dan biasanya jika kita gunakan partikel ya, di akhir kalimat kita menggunakan kata nado yang artinya dan lain-lain. Ya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya ya di samping. Ada contoh hako no naka ni tegami to shashin ga arimasu. Hako no naka ni tegami to shashin ga arimasu ya. Nah, itu adalah kanji hako ya, ha dan ko, hako ya, yang artinya kotak ya. Dan ada lagi kanji naka ya, yang berbentuk kotak dengan garis pelintang di tengah. Itu adalah kanji dalam ya, yang artinya dalam atau di dalam. Ya, tegami artinya surat ya. To ya dalam bahasa Indonesia berarti dan ya. Ada shashin foto dan juga ga arimasu ya. Yang artinya di dalam kotak ada surat dan foto. Ya. Contoh lain lagi ada hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Ya. Hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Di dalam kotak ada surat, foto, dan lain-lain. Ya, jadi partikel to dan ya sendiri dibedakan ketika partikel ya digunakan untuk menyebutkan benda lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Sedangkan kata to ya digunakan secara setara saja ya, tapi terbatas jumlahnya. Ya, seperti itu. Nah, contoh partikel ya sendiri ya, ada misalkan kabang no naka ni hong ya hong ya keshigamu nado arimasu. Tolong lagi. Kabang no naka ni hong ya keshigomu nado ga arimasu. Ya, artinya di dalam tas ada buku, penghapus dan lain-lain. Ya, jadi kita tidak bisa sebutkan nih satu persatu barang yang ada di tas. Jadi memakai partikel ya dan diikuti dengan kata nado ya, seperti itu. Hai minasan, wakarimasu ka? Ya, jika kalian sudah mengerti di pola kalimat yang kelima, kita lanjut lagi nih ke pola kalimat yang keenam ya. Nah, untuk pola kalimat atau materi yang keenam sendiri, kita tidak akan membahas pola kalimat ataupun rumus pola kalimat ya. Di sini hanya mempelajari tentang percakapan ya, percakapan pola kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada topik Asia Sutoa desu ka? Ya, Asia Stoa desu ka? Asia Stoa artinya Asia Store ya. Ya, contohnya ada sumimasen, Asia Stoa wa doko desu ka? Ya, sumimasen, Asia Stoa wa doko desu ka? Ya, maaf atau permisi, di mana Asia Store ya? Bisa langsung jawab Asia Store desu ka? Ano biru no naka desu. Asia Store desu ka? Ano biru no naka desu. Ya. Asia Store di dalam gedung itu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada kanji churyaku ya. Jadi churyaku sendiri ya adalah penyingkatan ya. Jadi kita
belajar nih di bab 7 kalau tidak salah ya, atau bab 6. Kita belajar tentang penghilangan sebuah kata jika kata yang sebelumnya atau kata sebelumnya sudah kita pahami ya. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan nih ya. Nah, biasanya di dalam bahasa Jepang kita tidak langsung menjawab ketika kita diberi pertanyaan. Ya. Orang Jepang seringkali menanyakan kembali ya, atau mengkonfirmasi kembali apa yang kita tanyakan. Nah, contoh dalam kalimat berikut ada Asia Store wa doko desu ka? Ya. Asia Store di mana? Nah, kita jawab Asia Store ya, di gedung itu. Ya, jadi ada pengulangan kata atau pengkonfirmasian kata yang ditanyakan. Ya. Nah, jika kalian sudah mengerti ya, pelajaran hari ini selesai ya. Kalian pahami baik-baik setiap pola kalimatnya dan catat baik-baik juga atarasi kotobanya ya. Nah, semoga kalian bisa memahami pola kalimat yang diajarkan pada kali ini ya. Hai, kyou no jugyo wa oremasu. Arigatou gozaimashita.